بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اتصف بالكمالات والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أيد بالمعجزات وعلى آله وأصحابه الذين فعلوا الحسنات واجتنبوا المنكرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فالفائزون من اتقى قال تعالى في محكم كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وآمنين آمين رب العالمين. Bulan Rajab seringkali di dalamnya ada disandarkan kepada satu peristiwa besar yang kita sering dengar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam sepenggal kisah Isra dan Mi'raj ada satu kisah di mana ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki langit pertama disambut oleh Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana kata-kata sambutan Nabi Adam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Adam memberikan sambutan hangat kepada beliau dengan kata-kata ahlan wa marhaban ya waladun salih wa nabiyyun salih. Selamat datang. Selamat datang anak yang saleh dan nabi yang saleh. Nabi Adam tidak mengatakan ya nabiyil haqqa, ya nabiyal haqqa, nabi yang benar, nabi yang sempurna, nabi al khair. Tapi Nabi Adam mengatakan ya walad salih, nabi yang salih. Nabi Adam mengatakan walad, anak, bukan berarti merendahkan. Bukan berarti Nabi Muhammad lebih junior daripada Nabi Adam alaihissalam, tidak. Sebagaimana juga Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai anak muda. Bukan berarti itu juga meremehkan, na'udzubillah, enggak mungkin seorang nabi meremehkan nabi yang mulia, kekasih Allah. Tidak. Nabi Musa alaihissalam ketika mengatakan wahai anak muda kepada Nabi Muhammad, itu salah satu bentuk respectnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Musa memiliki pengikut yang lebih sedikit daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau muda tapi umatmu banyak, begitu. Itu sebagai bentuk ta'zim. Kita kembali kepada sambutan Nabi Adam alaihissalam kepada Nabi Muhammad, ya nabiyun salih, ya waladun salih. Ketika kesalehan itu disandarkan kepada seorang nabi, itu artinya adalah kesalehan yang sempurna, berkumpul di dalamnya semua kebaikan. Karena memang Nabi Muhammad adalah orang yang saleh. Kesalehan Nabi tidak sama dengan kesalehan orang biasa.
Kesalehan manusia kadang ada waktunya. Dia terbatas, tidak selalu. Kadang kita melakukan kebaikan, kadang kita tergoda untuk juga melakukan keburukan. Kadang bertambah iman kita kalau lagi taat. Dan menurun iman kita kalau lagi maksiat. Dan begitulah naik turunnya frekuensi keimanan seseorang diukur daripada perbuatannya. Seringkali demikian. Yang jadi masalah adalah ketika manusia ini bosan melakukan kebaikan. Ada kalanya manusia ini jenuh melakukan kebaikan. Tidak dengan para nabi. Nabi adalah orang yang istiqamah, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya Rasulullah SAW dan para nabi itu ma'sum. Ma'sum, terjaga daripada dosa. Para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jenuh berbuat kebaikan, maka yang terjadi adalah akhir hidup kita akan menjadi berantakan. Alkisah, seorang raja memiliki seorang insinyur yang luar biasa. Apa yang diperintahkan sang raja, insinyur selalu dia buat yang terbaik untuknya. Tidak ada satupun bangunan yang dibuat oleh sang insinyur kecuali pasti mengundang decak kagum. Hari itu dia sangat lelah, hari itu dia sangat jenuh. Insinyur ini sudah sangat lama bekerja dengan raja. Dia ingin mengundurkan diri, ceritanya dia ingin resign dari kerajaan. Tapi tidak pernah dikasih. Maka hari itu dia mendapatkan tugas besar dari sang raja. Wahai kepercayaanku, buatlah satu bangunan yang megah, yang paling bagus, paling indah. Ambil material yang paling mahal bahan-bahannya, jangan yang murah-murah. Lalu fikirnya, karena dia sudah mulai jenuh, di dalam hati ini sang insinyur mengatakan, kalau saya bikin lagi yang terbaik, semakin sulit saya keluar dari tempat ini. Ini kesempatan buat saya. Saya akan bangun bangunan yang paling jelek, mutunya paling jelek, dan yang terburuk pokoknya. Kalau perlu bahan-bahannya yang murah-murah saya akan ambil. Maka dibuatlah satu bangunan yang di luar ekspektasi sang raja. Singkat cerita, jadilah bangunan itu. Lalu serah terima kunci. Tuan Raja, ini adalah bangunan terakhir yang aku buat untukmu. Karena setelah ini aku memohon izin untuk pamit dari kerajaan, untuk aku bisa hidup seperti orang lain di tempat yang biasa. Baik, kunci diterima oleh raja dan dia mengatakan kepada insinyur terbaiknya itu, wahai insinyur kepercayaanku, orang-orang terbaikku, ini kunci aku kembalikan lagi untukmu. Dan tahukah engkau, bangunan terakhir yang menurut versimu itu adalah hadiah dariku. Betapa kagetnya sang insinyur ketika bangunan yang dimaksudkan adalah untuknya. Mungkin dia berpikir seandainya dia tahu itu bangunan untuknya, mungkin dia akan bangun yang paling bagus, yang paling mewah. Tapi niat buruknya sudah terlanjur dicatat dan dilaksanakan, sehingga dia menyesal sejadi-jadinya. Para hadirin sudah Jumat dilakukan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah jika orang sudah mulai jenuh berbuat baik. Sesungguhnya keburukannya, kejenuhannya akan kembali kepadanya. Wal'iyadzubillah, dan ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Banyak orang di tengah jalan ketika melakukan kebaikan dia jenuh, dia bosan, sehingga dia dikubur oleh kejenuhannya itu, oleh keburukannya itu. Ada seorang adik kakak yang kakaknya ini ahli maksiat, selalu datang ke tempat-tempat maksiat, ke diskotik, klub-klub malam. Sehingga adiknya juga, ada adiknya satu lagi, anak yang taat, anak yang saleh. Di saat yang sama, kedua-duanya jenuh melakukan perbuatannya. Si kakak jenuh melakukan keburukan, si adik jenuh melakukan ketaatan. Singkat cerita, keduanya ingin bertukar peran. Bang, saya jenuh juga ini. Setiap hari jadi pria musalla. Saya juga, Dek, saya juga sebetulnya jenuh melakukan kemaksiatan. Ya udahlah, saya pengen ke musalla. Ya udah, kalau gitu saya juga pengen mencobalah seperti abang melakukan kemaksiatan. Maka si adik datang ke tempat-tempat yang penuh dengan kemaksiatan, si abang bertaubat.
ingin menjadi baik, berubah. Tapi Allah takdirkan di hari yang sama, di waktu yang sama, keduanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang berbeda. Si abang yang bertaubat mati dalam keadaan husnul khatimah karena dia bertaubat dan melakukan kebaikan, sementara si adik yang melakukan keburukan dia terlanjur mati dalam su'ul khatimah, dalam keburukan. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan kita hidup di alam dunia ini mempertahankan kebaikan-kebaikan kita. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang sudah kita rintis dari sejak kita masih muda sampai kita tutup usia, hapus dan hangus sudah dengan keburukan yang kita tutup di akhir usia kita. Para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kenapa kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan kebaikan. Kebaikan itu bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga kita. Orang-orang terdekat kita yang kita cintai. Bagaimana kita merawat kebaikan ini untuk mereka? Mari kita saling mengingatkan dalam takwa. Termasuk untuk keluarga kita. Jika ada anak kita, istri kita, saudara kita, keluarga kita, kerabat kita belum menjadi ahlu salat, muru, perintahlah mereka untuk berbuat baik dengan melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wahai orang beriman, wa'mur ahlaka, perintahkanlah anakmu, keluargamu bis salati wastabir 'alaiha, dengan salat. Dan bersabarlah. Kalau Allah perintahnya dalam sabar, di dalam Al-Qur'an itu sabar yang biasa, Allah hanya mengatakan wasbir. Tapi ketika untuk salat, bayangkan Allah menggunakan satu huruf lain tambahannya. Wastabir, artinya apa? Kesabaran yang penuh. Kesabaran yang luar biasa. Memang kadang kebaikan itu selalu ada penolakannya. Apalagi kalau kita nyuruh sholat. Wastabir 'alaiha. Makanya Allah mengatakan wastabir 'alaiha. Dan bersabarlah di dalamnya dengan sabar yang sangat sabar banget. Luar biasa sabarnya. Wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Kami enggak minta rizki dari kamu. Nahnu narzuquka. Aku akan berikan rizki buat kamu. Aku jamin rizkimu. Jangan takut. Sehingga ada satu orang ayah pulang dari rumahnya mendapati anaknya sudah pada tidur di waktu Isya. Sementara belum pada sholat. Maka mengatakanlah kepada ibunya ini, Bu, ini anak-anak sudah pada tidur, sudah pada sholat. Belum. Bagaimana belum? Mereka itu menunggu ayah. Seharian mereka tidak makan. Bagaimana aku bisa membangunkan mereka? Tega ya ayah ya. Mereka aku tidurkan saja dalam keadaan lapar. Aku sudah susahnya bukan main, kata ibunya ini. Kata sang ayah, bangunkan mereka. Dan aku tidak peduli. Rizki mereka ada pada Allah, bukan padaku. Bangunkan. Setelah bangun, sholat berjamaah. Setelah berdoa, ada yang mengetuk pintu dari depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang seseorang dengan membawa makanan yang sangat banyak, dengan makanan yang mewah dan mahal. Menangislah si bapak ini dan mengatakan, kenapa kok bisa engkau tahu bahwa kami sedang kelaparan? Dari mana kamu tahu? Aku juga tidak tahu, kata seorang pemuda yang tidak dikenal. Bagaimana ceritanya? Hari ini aku bertemu dengan kolegaku. Dan aku telah menyiapkan untuknya makanan yang mahal dan makanan yang luar biasa. Aku ingin menjamunya yang terbaik. Tapi di tengah-tengah pembicaraan kami berselisih pendapat. Sehingga dia mengatakan, aku akan pergi. Aku tidak akan mau makan bersamamu. Maka dia pun meninggalkan hidangan yang terbaik itu. Maka sejak itu aku berniat. Aku akan hadiahkan makanan ini. Aku sedekahkan sampai aku berhenti langkahku ini kepada tempat yang dimana memang tempat Allah pilihkan makanan ini untuk diberikan. Masya Allah, dia keluar dari kantornya, berjalan tanpa arah, sampai dia berhenti di sebuah rumah. Di rumah itulah, dan dia mengatakan, rumahmu lah yang Allah pilih untuk aku berikan makanan ini. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah.
Begitulah cara Allah menjamin rizki hamba-hambanya yang telah mengikuti perintahnya. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka. Aku tidak minta rizki dari kalian wahai manusia, tapi aku yang akan jamin rizki kalian selama kalian mengikuti dan mengindahkan semua perintahku dan kemauanku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فالفائزون من اتقى. Para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang yang jenuh berbuat baik lalu dia melampaui batasnya sehingga dia lupa bahwa keburukannya akan mencelakainya nanti di akhirat. Orang-orang ini kemudian ketika meninggal, dia disebutkan dalam surah As-Sajdah ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Mereka, orang-orang yang di neraka sudah terlanjur karena keburukannya. Walau tara idzil mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa itu, mereka mengatakan, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim, bertunduk kepala mereka di hadapan Rabb mereka. Malu mereka. Sudah terlanjur banyak dosanya, ingin memperbaiki diri sudah terlambat. Lalu mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Ya Allah, kami di dunia kami tahu sebetulnya, kami lihat, kami dengar itu kebaikan-kebaikan itu. Farji'na na'mal salihah. Ya Allah, kembalikan kami Allah ke alam dunia. Farji'na na'mal salihah. Ya Allah, kembalikan kami ke alam dunia untuk kami memperbaiki diri, berbuat baik, ya Allah. Ini jeritan para penghuni neraka seperti itu. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami yakin kami akan memperbaiki diri. Kau tahu begini pedihnya, sakitnya siksa neraka. Tapi mereka sudah terlambat. Wal'iyadzu billah. Semoga dengan peringatan ayat ini semakin membuat kita teguh hati kita, tetap sabat kita dalam kebaikan, sehingga jangan pernah kita lepaskan kebaikan itu dalam diri kita, sehingga jangan sampai kita termasuk orang-orang yang digolongkan menyesal nanti di akhirat kelak. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad. Qala ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أنزل الرحمة والمغفرة علينا
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.